Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Ilma Fadila. Kali ini saya akan menjelaskan tentang MSDS dan simbol-simbol bahan kimia. Apa itu MSDS dan apa saja simbol-simbol bahan kimia itu? Mari kita saksikan video ini. Sebelum saya menjelaskan tentang MSDS dan simbol-simbol bahan kimia, saya akan menjelaskan terlebih dahulu jenis-jenis bahan kimia berdasarkan tingkat kemurniannya. Yang pertama adalah bahan kimia pro-analyze atau PA atau PA in Indonesia, bisa disebut juga extra pure. Itu merupakan zat kimia yang memiliki kemurnian yang tinggi, biasanya sekitar 99% sampai dengan 99,95%, begitu ya. Dan label pada wadah zat kimia ini biasanya dicantumkan kadarnya dan juga zat-zat pengotor apa saja atau impurities apa saja yang terkandung dalam bahan kimia PA ini. Nah, sesuai dengan namanya pro-analyze, maka bahan kimia ini digunakan untuk analisis-analisis atau penelitian yang memang memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi dalam laboratorium. Dan dari segi harga, bahan kimia ini sangat mahal tentu saja karena kemurniannya yang tinggi. Kadar dari bahan kimia PA ini didapatkan dari laboratorium tempat bahan kimia tersebut diperlukan tetapi secara kuantitatif. Jadi bisa tahu ya berapa persentase atau kadar zat kimia tersebut. Yang kedua ada bahan kimia murni atau purified atau chemically pure. Ya, bisa disebut CP gitu. Nah, bahan kimia ini merupakan bahan kimia yang kemurniannya lebih rendah dibandingkan dengan bahan kimia PA tadi. Biasanya tingkat kemurniannya itu hanya berkisar 90-95%. Nah, tapi standar kemurnian ini tidak cukup murni ya, tidak semurni yang PA. Jadi, bahan kimia ini biasanya digunakan untuk beberapa jenis percobaan dan analisis saja, tetapi yang tidak membutuhkan tingkat ketelitian tinggi setinggi yang bahan kimia pro-analisis tadi. Yang ketiga ada bahan kimia teknis atau technical grade. Bahan kimia ini merupakan bahan kimia yang memiliki kemurnian paling rendah di antara bahan kimia pro-analyze dan bahan kimia purified. Karena kemurnian yang rendah ini, maka bahan kimia ini tidak digunakan untuk percobaan yang memerlukan ketelitian yang tinggi. Jadi hanya untuk kebutuhan industri biasanya atau membuat larutan pembersih, pencuci, dan untuk larutan pereaksi kualitatif atau secara demonstratif saja. Ya. Nah, kemudian kadar dari bahan kimia teknis ini diperoleh dari perhitungan stoikiometri biasa tanpa dilakukan perhitungan secara kuantitatif di laboratorium. MSDS atau Material Safety Data Sheet atau bisa disebut juga lembar data keselamatan bahan. Itu merupakan lembar petunjuk yang berisi informasi bahan kimia, meliputi sifat fisika, sifat kimia, jenis bahaya yang ditimbulkan, cara penanganannya seperti apa, tindakan khusus dalam keadaan darurat, dan informasi lain yang diperlukan. Jadi intinya setiap bahan kimia itu kan pasti punya identitas ya. Nah, identitas bahan kimia itu tertera pada MSDS. Ya, jadi ada identitas produknya, sifatnya, kemudian paparannya seperti apa, toksisitasnya seperti apa, prosedur penanganannya bagaimana, itu tertera di MSDS. Nah, di Amerika Serikat melalui OSHA mewajibkan setiap produsen itu untuk menyiapkan MSDS bagi setiap bahan kimia yang diproduksi. Jadi, MSDS ini harus disertakan pada setiap sampel atau pengiriman ke sebuah tujuan untuk pertama kalinya. Ya, jadi tidak boleh membuat bahan kimia kemudian tidak ada MSDS-nya. Ya, harus ada. Ya, MSDS itu harus ada di setiap bahan kimia yang diproduksi pada setiap produsen, begitu.
Di dalam MSDS itu ada suatu label yang menjadi standar untuk identifikasi hazard atau bahaya dari suatu bahan kimia itu. Nah, label ini ditetapkan oleh National Fire Protection Association atau NFPA dari Amerika Serikat, atau bisa kita sebut label NFPA. Nah, label NFPA ini merupakan standar level bahan kimia yang dapat mengidentifikasi resiko yang ditimbulkan dari bahan kimia tersebut. Label NFPA itu dilambangkan dengan diamond, ada diamond merah untuk bahaya api atau kemudahan terbakarnya, diamond biru untuk bahaya kesehatan, diamond kuning untuk reaktivitas, dan putih itu untuk peringatan khusus. Nah, tingkat bahaya labelnya itu dihitung dari skala 0 yang mengidentifikasikan bahwa bahan tersebut tidak berbahaya sampai dengan skala 4 atau amat sangat berbahaya. Oke, sekarang kita lanjut ke simbol-simbol bahan kimia. Yang pertama adalah eksplosif atau mudah meledak. Bahan-bahan kimia yang punya simbol ini adalah bahan-bahan yang mudah meledak apabila terkena gesekan, benturan, panas, atau kontak dengan api. Nah, contoh bahan kimia yang memiliki simbol ini adalah kalium klorat, TNT atau trinitrotoluen, kemudian natrium nitrat, dan gas-gas yang bertekanan tinggi. Flammable atau mudah terbakar. Bahan kimia ini merupakan bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah dan dapat berpotensi mudah terbakar dengan adanya api bunsen, loncatan bunga api, maupun permukaan logam panas. Nah, contoh dari bahan kimia yang flammable adalah metanol, ether, aseton, heksan, dan benzen. Oxidizing atau agen pengoksidasi ini bisa ditulis dengan kode O. Bahan-bahan kimia yang memiliki simbol ini merupakan bahan yang dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik, zat reduksi, dan lain-lain. Contoh bahan kimia yang memiliki simbol oxidizing adalah natrium nitrit, kalium klorat, kaporit, alkena, alkil, dan benzen. Iritan ada yang menyimbolkannya seperti ini atau seperti ini dengan kode XI. Bahan yang memiliki sifat iritan merupakan bahan kimia yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan pada kulit atau bagian tubuh lainnya jika bersentuhan, atau dengan kata lain dapat mengiritasi. Nah, contohnya adalah natrium hidroksida, amonia, dan bensil klorida. Harmful bisa disimbolkan seperti ini atau ada yang menyimbolkannya seperti ini dengan kode XN. Bahan kimia ini merupakan bahan yang menimbulkan kerusakan kecil pada tubuh. Contohnya adalah piridin dan diklorometan. Selanjutnya adalah toksik. Bahan kimia yang memiliki simbol ini adalah bahan kimia yang beracun dan sangat berbahaya bagi kesehatan. Dapat menyebabkan sakit kronis ataupun akut, bahkan kematian. Bahan kimia yang bersifat toksik contohnya adalah kloroform, benzen, dan sianida.